Cepat atau lambat nanti perbuatan bapak-bapak ini akan Anda petik. Catatan hitam, secara hitam nanti bagi bapak-bapak. Kalau bapak-bapak 3-4 tahun tidak berkuasa, kita mau lihat, adakah rakyat yang menghargai bapak-bapak? Tidak ada. Caci maki nanti mungkin. Beda dengan Gus Dur. Kalau Gus Dur adalah nilai-nilai pluralisme dikenang oleh rakyat Indonesia, walaupun sementara beliau berkuasa. Karena mengutamakan nilai kemanusiaan. Jadi apa yang salah dengan Panji Gumilang? Karena ucapannya ada Hafizus Salam, apa yang salah dengan Hafizus Salam? Bapak baca bahasa Arab aja lah terus di istana itu. Bahasa Arab aja terus. Jangan bahasa Indonesia, nanti Bapak dibilang juga penista. Bapak juga mengatakan Assalamualaikum, Shalom. Ketika Bapak mengatakan Shalom, Bapak menista itu sudah. Jadi yang biasa-biasa aja Pak, kita hidup berbangsa dan bernegara. Ketika itu menyangkut keyakinan Bapak sendiri, monggo kita hargai, kita hormati, dan kita tidak ganggu, bahkan kita proteksi. Benar. Tapi jangan Anda mengekspansikan keyakinan Anda kepada orang lain. Urusan surga bukan urusan Bapak. Saya mau tanya, Bapak bisa jamin nggak saya masuk surga kalau saya ikuti Bapak? Apa buktinya? Saya akan ikut 100%. Dan saya jilat kaki Bapak kalau Bapak bisa menjamin saya masuk surga. Menjamin masuk surga. Jadi saya contoh, MUI Anda harus bertobat. Selama Anda masih ada, Indonesia tidak akan pernah maju dan akan selalu gonjang-ganjing. Itu MUI. Anda tersinggung, tidak tersinggung, terserah. Betul. Bahasakan itu Pak, dipergunakan mereka untuk mencuci otak anak-anak muda ketemu bidadara supaya mereka boleh menggunakan bom bunuh diri. Itu caranya. Maka saya bilang, buktikan sama saya besok sebagai bom bunuh diri. Buktikan sama saya besok lusa, tunjukkan apa Agustan sudah ketemu bidadari belum? Iya. Ya, ini diresmikan Menteri BUMN dulu Rini Sumarno. Tahu ke sana Menteri BUMN menyetorkan sumbangan itu. Maka kita tanya, sumbangan yang diberikan oleh Menteri BUMN itu apa itu? Pribadi atau negara? Kalau negara, Anda harus mempertanggungjawabkan, buka laporan pertanggungjawaban Anda. Jadi jangan menyalahkan Al-Zaitun. Al-Zaitun di situ ada katanya petugas pajak, ada ini, silakan aja. Jadi Pak Mahfud juga jangan begitu. Saya boleh berkata dan menduga Anda berdua adalah membuat kegaduhan di bangsa ini dan Anda layak dilaporkan. Karena membuat kegaduhan. Bukan Al-Zaitun yang membuat kegaduhan, tapi Anda berdua, termasuk si JK. Anda yang membuat kegaduhan. Saya baca di satu berita Anda mengatakan syukurlah kegaduhan di masyarakat sudah agak reda karena Panji Gumilang sudah ditahan. Gundul mupeang. Bermesta. Jadi detail-detailnya sih kita nggak bicara begitu di sini ya. Begini, saya seperti yang saya sampaikan, kita bukan bicara membela Al-Zaitun pribadi Panji Gumilang, tidak. Tetapi nilai-nilai perjuangan itu yang selaras dengan nilai-nilai perjuangan pejuang perintis kemerdekaan Indonesia, pejuang kemerdekaan Indonesia, para pahlawan, para founding father, itu yang kita bela. Karena tidak ada, kita lihat penyimpangan sedikit pun, ya nilai-nilai perjuangannya itu yang diterapkannya kepada anak didiknya, yang tetap berpegangan kepada ajaran Islam, Al-Quran, hadis, dan sunnahnya itu. Tidak ada. Mungkin wujudnya itu atau bentuknya beda. Nah, dan inilah yang dikatakan dengan penistaan itu. Beliau juga di sana mengajarkan kemerdekaan, freedom. Kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berilmu, kemerdekaan dari ruh gitu atau jiwa. Hanya dengan kemerdekaan itu seseorang bisa kreatif, bisa inovatif, dan bisa berkontribusi bagi keluarganya, lingkungannya, dan masyarakat sekitar, terutama untuk bangsa dan negara. Mereka juga sangat mengedepankan namanya toleransi, mengedepankan cinta perdamaian, mengedepankan kecerdasan, mengedepankan kesehatan manusiawi dan mandiri. Terus, bukankah manusia-manusia begini yang cocok di Indonesia ini untuk mengisi yang namanya Indonesia Raya itu? Tetapi yang pihak sana itu mengatakan itu tidak, dikatakan penistaan, dilarikan. Jadi bagi saya ini adalah penjajahan jilid kedua yang sedang diterapkan oleh para petinggi negara ini, ya bukan semuanya, termasuk MUI, dan di sini adalah motornya MUI, termasuk Maruf Amin nih, sejarahnya nih ya. Saya bikin ini patut diduga. Pada tanggal 29 bulan 7, 2023, baru ini mah udah masalah itu Al-Zaitun kan sudah bermasalah. Dia itu pergi ini Maruf Amin ini wapres ini
Ya, pergi ke Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Penata, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Ya, mengikuti suatu acara yang namanya Roadshow Pesantren Anti Kekerasan. Nah, coba ini bertajuk menguatkan karakter pesantren anti kekerasan. Kenapa ini harus dipilih tema ini? Sementara dia di Al Zaitun melakukan kekerasan. Itu kan memframing seolah-olah ini Al Zaitun mengutamakan kekerasan. Tapi apakah begitu? Enggak juga. Nah, lanjut. Dia mengatakan pesantren merupakan aset bangsa khas Indonesia. Apa maksudnya aset bangsa itu? Apa maksudnya? Tetapi di dalam perjalanannya, maka itu kan sama nanti dikatakan itu, oh Al Zaitun aset bangsa, maka ambil alih. Itu kan kira-kira simulasi, conditioning, menjalankan perannya sebagai pusat pendidikan, pusat dakwah, dan pusat pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat siapa yang diberdayakan? Oh, gereja HKBP aja di situ berdiri, nggak boleh. Apa itu pemberdayaan? Pembinasaan itu. Jadi Pak Maruf Amin jangan bersandiwara, bos. Ya, rakyat ini tidak bodoh. Ya, patut Bapak diduga sedang melakukan conditioning. Ya, bahwa Al Zaitun itu harus, kira-kira begitu. Kedua, pesantren An-Nawawi Tanara atau Penata selain sebagai pusat pendidikan kader dakwah idadul mutafakini kihina fidin idadul rijalut dakwah juga berperan pemberdayaan masyarakat. Ini kata masyarakat bagaimana, tapi Al Zaitun jangankan bicara pemberdayaan, sekarang aja udah berlangsung, masyarakat sekitar sudah sejahtera. Jadi jangan berteori lagi, bos. Di sana sudah melakukan itu. Nah, ini pesantren ini adalah pesantren modern di Banten. Banten adalah daerah atau wilayah asal daripada Pak Maruf Amin. Beliau itu adalah alumni dari Universitas Ibnu Khaldun. Berdiri tahun 2001, tujuan melahirkan ulama para ahli fikih. Coba, para ulama ahli fikih yang dilahirkan. Bukan seperti santriawan-santriawati yang ada di Al Zaitun sana, yaitu orang yang bertoleransi, orang yang cinta perdamaian, orang yang cerdas, yang sehat, yang manusiawi, dan mandiri, yang siap mengisi masa depannya dengan mereka dibekali dengan ilmu itu. Bukan menjadi para ahli fikih. Kira-kira ahli fikih ini kerjanya mau ngapain ini? Bukankah ini mau mengobok-obok lagi bangsa dan negara? Oh, ini salah, fikihnya begini, salah. Ini Maruf Amin. Jadi kalau orang tua satu ini digadang-gadang untuk mengambil Al Zaitun, ini udahlah walau alam bisawab lah ya. Ya dong, ya kita faktanya. Ini bukan saya ini, ini ada datanya ini ya. Iya. Ya, ini diresmikan Menteri BUMN dulu Rini Sumarno. Tahu ke sana Menteri BUMN menyetorkan sumbangan itu. Maka kita tanya, sumbangan yang diberikan oleh Menteri BUMN itu apa itu? Pribadi atau negara? Kalau negara, Anda harus mempertanggungjawabkan, buka perlaporan pertanggungjawaban Anda. Jadi jangan menyalahkan Al Zaitun. Al Zaitun di situ ada katanya petugas pajak, ada ini, silakan aja. Jadi Pak Mahfud juga jangan begitu. Saya boleh berkata dan menduga Anda berdua adalah membuat kegaduhan di bangsa ini dan Anda layak dilaporkan. Karena membuat kegaduhan. Bukan Al Zaitun yang membuat kegaduhan, tapi Anda berdua, termasuk si JK. Anda yang membuat kegaduhan. Saya baca di satu berita Anda mengatakan syukurlah kegaduhan di masyarakat sudah agak reda karena Panji Gumilang udah ditahan. Gundulmu peang. Pak Santemer, bagaimana? Nggak ada kegaduhan di masyarakat yang ada. Yang ada itu adalah gaduh. Anda dan kelompokmu yang gaduh, termasuk Pak Mahmud MD. Anda yang gaduh, jangan berbohong Pak. Jadi itu kembalilah ke kitoh daripada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Anda bertugas melindungi segenap bangsa Indonesia. Anda bertugas mencerdaskan segenap bangsa Indonesia. Anda bertugas mensejahterakan. Anda bertugas turut aktif menjaga, menciptakan ketertiban. Tapi Anda ini bukan begitu. Menciptakan keributan, menciptakan kegaduhan. Jadi Anda sebenarnya layak diperkarakan ini. Benar, Pak. Karena melanggar konstitusi. Siap-siap aja nanti, Pak. Entah siapapun nanti hantu belau dari mana datang melaporkan Anda berdua. Tidak peduli setinggi jabatan Anda, tidak peduli. Kalau rakyat sudah menggunakan kedaulatannya, siapapun akan digilas. Saya beritahu Bapak-bapak. Akan datang nanti, entah dari Laut Banda atau dari Laut Arafuru. Ya, betul. Betul, Pak. Saya bukan mengancam, ini kita fakta. Ya, ini. benar. Saya
Inilah yang dimaksud oleh Permesta. Ya, begitu. Kita tidak membela Panji Gumilang sebagai fisik maupun hal itu, bukan nilai-nilai perjuangannya. Terus Indonesia ini merdeka apa, Pak? Orang yang memperjuangkan dan mengisi nilai-nilai kemerdekaan itu Anda rem, Anda bunuh gitu. Anda bungkam. Kita nggak bisa terima itu. Cepat atau lambat nanti perbuatan bapak-bapak ini akan Anda petik. Catatan hitam, secara hitam nanti bagi bapak-bapak. Kalau bapak-bapak 3-4 tahun tidak berkuasa, kita mau lihat, adakah rakyat yang menghargai bapak-bapak? Tidak ada. Caci maki nanti mungkin. Beda dengan Gus Dur. Kalau Gus Dur adalah nilai-nilai pluralisme dikenang oleh rakyat Indonesia, walaupun sementara beliau berkuasa. Karena mengutamakan nilai kemanusiaan. Jadi apa yang salah dengan Panji Gumilang? Karena ucapannya ada Hafinu Salom, apa yang salah dengan Hafinu Salom? Bapak baca bahasa Arab aja lah terus di istana itu. Bahasa Arab aja terus. Jangan bahasa Indonesia, nanti Bapak dibilang juga penista. Bapak juga mengatakan Assalamualaikum, Shalom. Ketika Bapak mengatakan Shalom, Bapak menista itu sudah. Jadi yang biasa-biasa aja, Pak. Kita hidup berbangsa dan bernegara. Ketika itu menyangkut keyakinan Bapak sendiri, monggo kita hargai, kita hormati, dan kita tidak ganggu, bahkan proteksi. Benar. Tapi jangan Anda mengekspansikan keyakinan Anda kepada orang lain. Urusan surga bukan urusan Bapak. Saya mau tanya, Bapak bisa jamin nggak saya masuk surga kalau saya ikuti Bapak? Apa buktinya? Saya akan ikut 100%. Dan saya jilat kaki Bapak kalau Bapak bisa menjamin saya masuk surga. Menjamin masuk surga. Tapi kalau tidak, kita akan berhitung. Itu Pak. Itu. Bapak bisa menjamin nggak saya ketemu dengan 72 bidadari di surga? Kalau saya misalnya mengikuti saran Bapak. Karena saya patrilineal. Kalau matrilineal mungkin bagaimana? 72 perjaka kan? Kalau saya bisa menjamin Pak Santi Amir dapat bidadari, Pak. Mana? Di Alexis, Pak. Berdarah-darah mungkin, bukan bidadari. Dapat bidadari ini. Besok juga bisa saya kasih. Itu KW-KW. Sorry lah ya. Emang cowok apaan? Itu Bapak. Jadi saya contoh, MUI Anda harus bertobat. Selama Anda masih ada, Indonesia tidak akan pernah maju dan akan selalu gonjang-ganjing. Itu MUI. Anda tersinggung tidak tersinggung terserah. Betul. Bahasakan itu Pak, dipergunakan mereka untuk mencuci otak anak-anak muda ketemu bidadara supaya mereka boleh menggunakan bom bunuh diri. Itu caranya. Saya bilang, buktikan sama saya besok sebagai bom bunuh diri. Buktikan sama saya besok lusa, tunjukkan apa Agustan sudah ketemu bidadari belum? Pak Santi Buktikan Amir. sama saya. Pak Santi Amir. Ya. Jadi trituranya Galarua apa ini? Tiga tuntutan rakyat. 3 tuntutan Galarua loh, bukan Ya, rakyat. Bapak tadi udah sebutkan, coba Bapak ulang lagi. Nah, dari dari ketua lah. Kita sama itu. Itu Pak Kuang. Silakan Pak yang lain-lain. Maaf ini kalau saya berbicara bersemangat karena apa? Yang mau debat sama saya sudah ada belum itu? Yang bidat-bidat itu. Ada Gajah Mada. Gajah Mada. Itu kalau Gajah Mada bidat kerokan itu. Dia bidat catur, Pak. Bidat kerokan, bilangin itu makanya masuk angin terus nggak pakai baju. Gajah Mada ketawa. Lanjut. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.